Halo, Assalamualaikum, selamat malam sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan keberuntungan, dan tentunya semakin hari semakin penuh dengan kecerdasan. Manusia adalah makhluk yang cerdas, lebih cerdas daripada handphone, daripada apapun. Kalau kita mengenal ada nama smartphone, telepon cerdas, siapa yang membuat? Manusia. Berarti manusia lebih cerdas daripada handphone. Kalau Anda mendengar ada istilah smart car atau mobil cerdas, mobil pintar, siapa yang membuat? Manusia. Berarti manusia lebih cerdas daripada smart car, daripada smartphone Anda, daripada smartwatch Anda, dan dari semua smart lainnya. Manusia jelas lebih cerdas. Kenapa? Yang menciptakan itu adalah manusia. Tapi kenapa manusia ada yang hidupnya nyaman atau tidak nyaman, padahal sama-sama cerdas? Jawabannya adalah karena manusia yang satu menyadari dan mampu menggunakan kecerdasannya. Yang satu tidak menyadari bahwa dirinya cerdas. Yang satu menganggap dirinya bodoh atau dibodohkan. Dari mana? Dari doktrin-doktrin yang membodohkan. Doktrinnya itu bukan hanya dari buku, dari orang, dari ceramah, dari dengar YouTube dan sebagainya. Banyak doktrin yang kelihatannya bagus tapi justru melemahkan makhluk yang cerdas. Nah, ini juga dampak dari banyaknya media informasi sebetulnya. Saat ini kita seolah dibingungkan mana yang benar, mana yang salah. Banyak orang menggunakan label agama dengan kostum-kostum agama, menyebut dirinya orang beragama, padahal belum tentu. Itu hanya baju, hanya kostum. Yang pakai jubah menganggap dia sudah beragama. Orang melihatnya beragama. Orang melihatnya seorang yang ahli di bidang agama hanya karena pakai jubah, padahal itu hanya baju. Bajunya warna hitam dianggap jelek, baju warna putih dianggap bagus. Itu hanya baju. Orang pakai stetoskop, pakai jas warna putih dianggap dokter, padahal belum tentu. Itu hanya jas, hanya stetoskop yang dikalungkan. Saya sering eksperimen ketika saya masuk rumah sakit, saya coba bawa stetoskopnya istri saya, semua orang manggil saya dokter. Kenapa? Mereka hanya melihat apa yang kita gunakan. Ini yang banyak orang bingung. Akhirnya apa? Orang melihat ketika ada yang bicara pakai jubah, pakai embel-embel atribut-atribut agama dan sebagainya, dianggap sebagai sebuah kebenaran, dianggap sebagai sebuah ajaran yang bagus. Termasuk mengajarkan tentang kekerasan, kemudian bunuh orang dan sebagainya. Padahal tidak ada agama apapun yang menyuruh untuk menyakiti orang lain. Tidak ada agama apapun yang menyuruh untuk membunuh orang lain. Kenapa? Semua agama itu pasti unsurnya kemanusiaan. Dan itulah harusnya kita dalam berkehidupan. Saya agak miris ketika ada muncul peristiwa pengeboman di sana dan sebagainya. Di luar dari itu kita anggap itu settingan atau apapun, yang jelas ada korbannya, yang jelas ada yang meninggal. Ini yang mungkin kita sudah lupa gitu ya, bahwa manusia itu adalah saudara kita. Mau dia dari warna kulit apapun, rambut warna apapun, semua adalah manusia. Coba lihat, matanya dua, tangannya dua, kakinya dua, semuanya manusia. Kenapa harus membenci antar manusia? Kenapa harus saling membuat gap antar manusia? Dibuat batasan, dibuat sekat, dibuat kasta yang berbeda-beda. Manusia sama. Kalau ada handphone dengan merek yang sama, maka pasti fiturnya sama. Begitu juga dengan manusia. Manusia satu dengan lainnya itu sebetulnya sama, dan harusnya kita saling menghargai, saling menyayangi. Kalau di kelas AMC saya selalu mengatakan bahwa di awal manusia itu diciptakan sama. Itu kenapa AMC bisa masuk ke semua golongan, ke semua agama, ke semua apapun.
Kenapa? Karena AMC bersifat universal, bersifat untuk semua manusia. Ilmu AMC tidak terkotak untuk satu agama tertentu, tidak terkotak untuk satu golongan tertentu. Karena AMC adalah ilmu untuk manusia. Manusia yang mau menggunakan pikirannya, manusia yang mau berpikir. Karena itulah di AMC banyak dari golongan manapun, dari warna kulit apapun, dari agama apapun. Karena emang tujuan saya membuat AMC adalah untuk menyadarkan bahwa kita manusia, dan Tuhan pun menyuruh kita untuk sadar bahwa Anda, saya adalah manusia, dan manusia itu saling bersaudara sebetulnya, saling menghargai, saling menyayangi, saling menyapa antar manusia. Tetangga Anda sapa, Anda tunduk, Anda menyapa, Anda saling tegur. Betapa indah dunia ini ketika manusia satu menghargai manusia lainnya. Betapa damainya dunia ini ketika manusia itu sadar bahwa sesungguhnya semua manusia adalah sama, sehingga harusnya saling menyayangi. Hari ini, tadi Jumat tanggal 2 April, saya memberikan kelas platinum online ke seorang laki-laki, seorang bapak gitu ya, yang usianya 40-an. Dia dari Jakarta ya, dari Jakarta, dan dia tadi belajar tentang menyadari siapa dirinya. Itu materi platinum yang hari pertama, menyadari siapa dirinya, menyadari manusia, menyadari apa sih manusia itu, bagaimana hubungannya dengan orang lain, bagaimana dengan tubuhnya, dengan Tuhannya, dengan Allahnya. Kalau tidak mengenal jati dirinya, manusia tidak akan bisa hidup dengan nyaman. Ini sama Anda punya handphone tapi nggak tahu kalau itu handphone. Bagaimana Anda bisa menggunakan? Anda belum tahu kalau itu handphone. Anda bisa menganggap itu batu sehingga dibanting dan sebagainya. Tapi kalau Anda tahu handphone, Anda pasti menggunakannya selayaknya handphone. Sama dengan kita, diri kita manusia. Kalau kita tahu kita manusia, maka kita pasti menggunakan diri kita selayaknya manusia. Dan itu butuh ilmu, butuh belajar, sadar, kenal, dan tahu siapa dirinya, bagaimana menggunakan kemampuan dirinya, bagaimana menggunakan kecerdasan yang sudah Tuhan berikan kepada diri kita. Kecerdasan tanpa batas. Kalau saya di dunia IT, di informatika, ada namanya kecerdasan buatan, artificial intelligence. Itu yang buat manusia. Manusia bisa membuat kecerdasan, dimasukkan ke handphone, dimasukkan kepada laptop, masukkan kepada sebuah software. Semuanya dibuat oleh manusia. Anda tidak berpikir betapa cerdasnya manusia bisa membuat kecerdasan. Sudahkah Anda sadar itu? Ataukah Anda hanya menerima doktrin tentang manusia yang bodoh, manusia yang hina, dan sebagainya? Padahal sungguhnya manusia itu makhluk yang cerdas. Jangan mau dilemahkan, jangan mau dibodohkan. Hati-hati dengan orang yang Anda dengar, yang Anda simak, yang Anda turuti sekarang. Kalau dia melemahkan Anda, kalau dia merendahkan Anda, jauhi. Karena itu berarti dia sedang membawa Anda jauh dari Tuhan. Meskipun dia menggunakan kata-kata Tuhan, tapi kalau isinya, kalau arahannya membuat manusia lemah, maka berarti dia membuat Anda jauh dari Tuhan. Renungkan ini dan resapi ini. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.